Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Irham Muzaki dari PKU Angkatan Ketiga MUI, ahli fikih berbasis IT. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan lafadz am dan juga apa yang disebut dengan lafadz khos dalam usul fikih. Dan referensi penjelasan yang saya ambil itu saya ambil dari kitab Waraqat. Maka dari itu, supaya tidak berlama-lama, kita langsung ke pembahasannya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu lafadz am. Apa sih lafadz am itu? Lafadz am secara bahasa itu dimaknai umum. Am, umum. Sedangkan secara istilah dalam kitab Waraqat dijelaskan lafadz am adalah ma'amma syai'aini fasoidan, yang berarti lafadz yang mencakup dua perkara atau lebih tanpa batas. Maksudnya apa? Lafadz yang mencakup dua perkara atau lebih tanpa batas itu adalah umum, tanpa batas, dua atau lebih. Maknanya tidak hanya satu, tidak lafadz mutlak. Maka dari itu, ini yang dimaksud dengan umum. Jadi maknanya itu luas, tidak hanya satu, tapi dua atau lebih dan juga tanpa batas. Contohnya adalah Quran surat Al-Asr ayat 2, innal insana lafi khusr, yang artinya sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Nah, lafadz al-insan ini itu maknanya umum, artinya seluruh manusia benar-benar dalam kerugian. Nah, nanti ada penjelasan selanjutnya lagi di ayat tersebut. Contoh selanjutnya yaitu faktulul musyrikina, maka bunuhlah orang-orang musyrik. Nah, lafadz al-musyrikina di sini itu bermakna umum. Artinya, tiap-tiap orang yang dikategorikan musyrik itu diperintahkan untuk dibunuh pada kalimat ini. Nah, itu maksudnya apa yang dimaksud dengan umum. Jadi maknanya itu enggak terkhusus kepada sesuatu gitu, tapi umum, maknanya luas. Artinya simpelnya semua bisa kena. Ketika disebutkan al-insan, manusia, oh berarti seluruh manusia. Ketika disebutkan al-musyrikin, orang-orang musyrik, maka orang-orang yang dikategorikan musyrik itu juga kena, seperti itu. Nah, emang ada lafadz apa aja sih yang dikategorikan umum? Dalam kitab Waraqat ada 4 macam lafadz yang termasuk ke dalam lafadz am. Yang pertama ada isim mufrad. Isim mufrad yang dima'rifatkan menggunakan alif lam. Isim mufrad yang dima'rifatkan menggunakan alif lam. Contohnya tadi Quran surat Al-Asr ayat 2. Dalam lafadz al-insan, al-insan itu adalah isim mufrad yang dima'rifatkan oleh alif lam. Nah, itu maknanya umum, berarti seluruh manusia. Yang kedua ada isim jamak atau isim jamak, ya, isim jamak yang dima'rifatkan menggunakan alif lam juga. Contohnya di mana? Contohnya tadi faktul musyrikina, al musyrikina. Musyrikina isim jamak, ada alif lam di depannya, maka itu bermakna umum atau termasuk ke golongan lafadz am. Yang ketiga ada isim-isim mubham seperti man, ma, ai, aina, mata, ma, ya. Itu juga termasuk ke dalam lafadz am. Ada man untuk mewakili akal, ada ma untuk mewakili yang tidak berakal, untuk yang tidak berakal. Selanjutnya ada ai, baik jenis istifham, syarat atau mausul untuk semuanya, yakni yang berakal maupun yang tidak berakal, ya. Selanjutnya ada aina menunjukkan tempat, selanjutnya ada mata menunjukkan waktu, dan ada ma menunjukkan istifham. Nah, itu adalah isim-isim mubham yang dimana isim mubham itu dikategorikan ke dalam lafadz am. Selanjutnya ada lafadz la yang digunakan dalam isim-isim nakiroh. Contohnya adalah rojula fiddari. Tidak ada seorang laki-laki pun di dalam rumah. Nah, la rojula, tidak ada seorang laki-laki pun, maksudnya tuh umum, bener-bener yang gak ada laki-laki manapun. Umum, lafadznya umum, laki-lakinya umum, gak terkhusus gitu. Gak khusus kepada satu laki-laki, tapi ya emang gak ada laki-laki apapun gitu, laki-laki siapapun yang masuk ke rumah ini.
Seperti itu. Nah, itu adalah pembahasan lafadz am. Nah, selanjutnya dalam pembahasan am dikatakan bahwasannya am hanya disifati untuk perkataan. Umum adalah bagian dari sifat-sifat ucapan. Dalam kitab Waraqat dijelaskan seperti itu. Dan tidak diperbolehkan mengklaim umum pada selain ucapan, seperti perbuatan atau yang sejenisnya. Contohnya, misalkan dalam kisahnya Rasulullah saat Rasulullah sholat jamak, ya, jamak sholat Rasulullah pada waktu berpergian yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, dalam hal ini, dalam hal berpergian yang dimaksud tadi, yang saat Rasulullah sholat jamak tadi, itu tidak bisa berlaku umum untuk berpergian bagaimanapun gitu. Setiap berpergian jamak, enggak. Tapi ada berpergian yang khusus. Nah, kalau perbuatan itu nggak bisa dimaknai umum, karena pasti ada sifatnya atau ada penyebabnya kenapa bisa dilakukan berpergian dan lalu bisa dilakukan sholat jamak gitu. Dan bahwasannya jamak sholat tersebut hanya terjadi pada kegiatan-kegiatan atau perjalanan-perjalanan yang khusus, nggak umum gitu. Jadi nggak setiap perjalanan itu kita bisa menjamak sholat. Nah, itu maksudnya kenapa umum itu sifat dari perkataan atau ucapan dan nggak bisa disifati ke dalam perbuatan, karena perbuatan tersebut terjadi pada satu sifat dan keadaan. Apabila sifat diketahui, maka hukum ditentukan dengan sifat tersebut. Nah, jadi nggak bisa ya am itu disifati ke dalam perbuatan. Am itu hanya sifat untuk perkataan. Am. Selanjutnya kita akan membahas apa itu lafadz khos. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu lafadz khos. Apa sih itu lafadz khos? Lafadz khos secara bahasa itu maknanya khusus, kebalikan dari lafadz am yang bermakna umum. Secara istilah pun dalam kitab Waraqat, jika lafadz am itu mencakup lafadz yang mencakup dua atau lebih tanpa batas, kalau lafadz khos itu tidak mencakup dua makna atau lebih dan ada batasnya. Contohnya lafadz rojulin, warojulaini, dan wasalasati rijalin, yang dimana rojulin itu satu laki-laki, rojulaini dua laki-laki, dan salasati rijalin itu tiga laki-laki. Jadi ada batasnya, ada angka yang disebut secara khusus, satu laki-laki, dua laki-laki, dan tiga laki-laki. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan takhsis, yang dimana membedakan sebagian jumlah atau mengeluarkan, atau bisa juga mengecualikan sebagian jumlah. Sebagaimana kalau tadi lafadz firman Allah yang faqtulul musyrikina, maka bunuhlah orang-orang musyrik, itu dikecualikanlah dari al-musyrikin ini kepada para kafir mu'ahad. Nah, ada kecualinya. Kita akan bahas lebih lanjut selanjutnya ya. Lafadz yang mentaksis disebut mukhasis, dan lafadz umum yang ditaksis itu disebut mukhasos. Selanjutnya, mukhasis itu terbagi ke dalam dua kategori. Yang pertama ada mutasil, dan yang kedua ada munfasil, yang dimana mutasil ini meliputi istisna, selanjutnya ada syarat, dan juga ada takyid atau pembatasan dengan sifat. Ya, kita ulang. Mukhasis terbagi menjadi dua, yaitu mutasil dan juga munfasil. Yang mukhasis mutasil adalah yang tidak mampu berdiri sendiri dalam menghasilkan makna, ya. Jadi tergantung dengan lafadz umum sebelumnya, sehingga harus dibarengkan dengan yang tadi disebutkan agar berfaedah atau bermakna. Ya, tadi meliputi 4 macam, ada istisna, ada syarat, ada takyid pembatasan dengan sifat, dan juga ada goyah, ya. Istisna, syarat, sifat, dan juga goyah. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang sebelumnya kita sempat singgung, yaitu istisna, ya, bagian dari yang mutasil tadi.
Istisna adalah mengeluarkan sesuatu yang termuat dalam lafadz menggunakan lafadz ilah, ya, menggunakan lafadz ilah atau lafadz sejenis yang seandainya tidak dikecualikan. Jadi lafadz sebelumnya itu tidak dikecualikan, lalu masuk lafadz ilah atau yang sejenis untuk mengecualikan lafadz tersebut gitu. Maka lafadz ini tuh bisa dibilang menghususkan lafadz sebelumnya, ya, menghususkan lafadz sebelumnya. Jadi istisna itu tujuannya untuk menghususkan lafadz sebelumnya dengan pengecualian. Lafadz sejenis ilah ada goir, ada goiru, ada siwa, ada siwaun, ada khola, ada hasya, dan lain sebagainya. Ada beberapa lafadz yang sejenis dengan lafadz ilah. Contohnya di dalam Quran surat Al-Asr tadi yang ayat 2, innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Nah, itu ayat selanjutnya, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Nah, ada lafadz ilah di sana. Nah, itu disebutnya istisna. Jadi ketika memang sudah dijelaskan awalnya seluruh manusia itu benar-benar dalam kerugian, ada pengecualian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal soleh. Nah, terus ya tadi dibaca gitu ya di ayat selanjutnya. Gitu. Jadi lafadz ilah di sini itu bermakna istisna atau pengecualian. Nah, itu termasuk ke dalam lafadz khos. Atau dalam contoh lain ada ja'al qaumu illa zaidan. Ja'a telah datang al qaumu suatu kaum illa zaidan kecuali Zaid. Nah, illa zaidan ini dikhususkan bahwasannya si Zaid ini doang yang nggak datang, tapi satu kaum selain si Zaid ini itu datang semua. Nah, itu pengecualian. Beberapa ketentuan dalam istisna. Yang pertama, istisna sah apabila masih tersisa sesuatu dari mustasna minhunya. Jadi enggak seluruhnya gitu, tapi ada yang disisakan gitu ya. Jadi enggak seluruhnya itu ikut gitu. Misalkan kayak tadi yang satu kaum datang, ya kalau misalkan seluruh kaumnya datang berikut si Zaid, ya berarti nggak ada istisna. Nah, kalau istisna itu ada yang disisakan, sisanya siapa tadi? Zaid. Atau dalam hal lain ada kalimat baginya atas tanggunganku 10 kecuali 9. Nah, ada sisanya kecuali 9. Nah, ada sisanya ya. Kalau dia nyebutnya ila asyroh kecuali 10, ya kenapa disebut kecuali 10? Ya nggak sah istisnanya gitu, jadi nggak ada sisa. Selanjutnya, istisna sah apabila pengucapannya bersambung dengan perkataan, jadi nggak ada jeda. Misalkan telah datang suatu kaum tadi ya, terus dilanjutin lagi ngomongnya besok misalkan, kecuali Zaid. Nah, itu istisnanya nggak sah. Jadi kalau istisna itu harus bersambung. Telah datang satu kaum kecuali Zaid. Nah, langsung ngomongnya gitu ya, nggak ada jeda. Selanjutnya yang ketiga, boleh mendahulukan mustasna dari mustasna minhu. Contohnya kalau di sini itu ma koma illa zaidan ahadun ya. Jadi si illa zaidan itu diduluin daripada ahadun gitu ya. Jadi lebih dulu mustasnanya daripada mustasna minhunya. Selanjutnya boleh istisna dari satu jenis dan dari yang tidak sejenis. Yang kelima, ada perkataan yang dikecualikan dan pengecualian keluar dari satu orang. Apabila ada orang berkata muliakan para pemulung, kemudian ada orang lain yang berkata atau menimpali gitu ya, ngebalas omongannya kecuali Zaid. Nah, itu nggak sah, itu bukan istisna. Misalkan saya lagi ngomong, aku memberikan kalian semuanya roti gitu ya, aku memberikan kalian semuanya roti. Terus ada yang nyaut, ada yang nyeletuk, kecuali si A. Nah, itu nggak sah istisnanya karena harus bersumber dari satu orang. Istisna itu harus bersumber dari satu orang, nggak boleh dari orang lain. Seperti itu. Kita akan langsung lanjut ke pembahasan yang kedua dari yang mutasil tadi, yaitu syarat ya. Syarat adalah sesuatu yang ketiadaannya menetapkan tidak adanya sebuah perkara, namun keberadaannya tidak menetapkan ada dan tidaknya perkara tersebut. Syarat terbagi menjadi 3 macam. Ada syarat akli ya, artinya akal. Contohnya adalah syarat hidup untuk memahami pengetahuan. Jadi untuk memahami pengetahuan ada syaratnya, yaitu hidup ya. Selanjutnya ada syar'i. Contohnya syarat bersuci untuk sholat. Nah, kalau mau sholat syaratnya bersuci. Selanjutnya
ada adi, kebiasaan. Contohnya syarat memasang tangga untuk menaiki bangunan tinggi. Kalau nggak ada tangga, nggak bisa naik bangunan tinggi. Selanjutnya ada lugawi, yakni syarat yang sesuai dengan standar ilmu nahwu dan menggunakan lafaz-lafaz tertentu yang menunjukkan posisi sabab pada lafaz pertama dan musabab pada lafaz kedua. Syarat model keempat inilah yang menjadi mukhosis. Nah, jadi dari keempat jenis syarat yang tadi kita sebutin, yang jadi mukhosis mutasil tadi itu syarat yang keempat secara lugawi ya, dalam ilmu nahwu gitu. Contohnya inja aka banu tamimin fa'akrimhum, jika Bani Tamim datang kepadamu maka muliakanlah gitu ya. Jadi sebagaimana dalam istisna, syarat yang menjadi mukhosis disyaratkan harus bersambung mutasil dengan perkataan sebelumnya, jadi nggak boleh ada jeda. Inja aka banu tamimin fa'akrimhum, maka muliakanlah. Itu yang dimaksud dengan syarat. Pembahasan mukhosis mutasil yang selanjutnya itu ada pembatasan dengan sifat, yang dimana ketika ada dua lafadz yang salah satunya mutlak dan yang satunya dibatasi atau muqayyad, itu mengenai diarahkannya kepada muqayyad atau tidak, itu terdapat kepada beberapa perincian. Yang pertama, jika hukum keduanya berbeda. Dalam hal ini, apabila sebab hukumnya berbeda, maka ulama sepakat lafadz mutlak tidak diarahkan pada muqayyad. Contohnya, aksu thauban harwiyan, pakaikanlah baju jenis harwi. Lafaz selanjutnya, wa at'imu ta'aman, berilah makan makanan. Nah, sehingga makanan yang masih mutlak tidak bisa dibatasi dengan harwi menggunakan dalil muqayyad karena sebab hukumnya berbeda. Jika ingin diarahkan kepada muqayyad, syaratnya adalah hukum keduanya harus sama. Dalam hal ini, apabila sebab dari keduanya sama, maka mutlak diarahkan pada muqayyad, baik keduanya musbat, manfi, atau salah satunya amar. Salah satunya amar dan yang lainnya nahi maksudnya ya. Contohnya misalkan seumpama dalam zihar ada dua dalil, yang pertama merdekakan budak, yang kedua merdekakan budak mukmin, maka tidak ada khilaf bahwa mutlak diarahkan pada muqayyad gitu ya. Namun apabila sebab dari keduanya berbeda, seperti kafarah dalam zihar yang mutlak dan dalam kafarah pembunuhan yang dibatasi dengan sifat mukmin, seperti contoh tadi di atas, maka menurut mazhab Syafi'i mutlak diarahkan pada muqayyad, dan menurut mazhab Hanafi mutlak tidak diarahkan pada muqayyad. Contoh yang lain mungkin bisa kita lihat dari mengusap dalam tayamum dan juga membasuh dalam wudu. Dalam ayat tentang tayamum, kata aliyat atau yang berarti tangan itu dimutlakan, dan dalam ayat tentang wudu dibatasi sampai siku. Nah, sehingga diarahkan maksud mengusap kedua tangan dalam tayamum pun sampai kepada siku. Nah, perlu diingat bahwasannya lafadz khos itu tujuannya adalah untuk mengkhususkan lafadz-lafadz yang umum. Nah, ada beberapa taksis yang diperbolehkan. Yang pertama, ada mentaksis Alkitab dengan Alkitab, artinya Quran dengan Quran. Contohnya firman Allah, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, dikhususkan atau ditaksis dengan firman Allah lagi, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Selanjutnya ada mengkhususkan atau mentaksis Al-Quran dengan sunnah, seperti taksis dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu yang mencakup anak yang kafir, ditaksis atau dikhususkan dengan hadis Sahih Bukhari Muslim, tidak bisa mewaris seorang muslim dari kafir dan orang kafir dari muslim, artinya tentang waris ya, dikhususkan. Selanjutnya yang ketiga ada mengkhususkan atau mentaksis sunnah dengan Alkitab atau dengan Al-Quran, seperti taksis dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Allah tidak menerima sholat salah satu dari kalian apabila hadas sampai dia berwudu. Ditaksis dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika kamu sakit sampai dengan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu. Meskipun kemudian as-sunnah juga menjelaskan tentang tayamum setelah ayat tersebut turun.
Yang keempat ada mentaksis sunnah dengan sunnah, seperti taksis dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, dalam tanaman yang diairi dengan air hujan ada kewajiban zakat 1/10. Ditaksis dengan hadis Sahih Bukhari Muslim, tidak ada kewajiban zakat dalam hasil panen yang kurang 5 wasak, gitu ya, ada penghususan. Yang terakhir, yang kelima, ada mentaksis ucapan dengan kias, gitu ya, mentaksis ucapan dengan kias itu, maksud ucapan di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hal ini dikarenakan kias selalu disadarkan pada dalil nas, baik berupa Alkitab atau Quran maupun as-sunnah. Jadi maksudnya mengkhususkan firman Allah dan juga sabda Rasulullah dengan kias. Contohnya firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 2 yang berarti perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Ayat ini mencakup orang merdeka dan juga budak. Kemudian ditaksis pada selain budak wanita dalam Quran surat An-Nisa ayat 25. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji atau berzina, ya yang tadi, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Hukum budak laki-laki masih tercakup dalam keumuman ayat pertama. Kemudian dilakukan kias lah. Nah, ini baru kias muncul dengan menyamakan budak laki-laki dengan budak wanita yang hukum hadnya separuh dari orang yang merdeka. Dan dengan kias ini, ayat ini pertama kemudian ditaksis. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai sini saja pembahasan kita tentang lafadz am dan juga lafadz khos. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin berkomentar, menambahkan dan juga mengoreksi, karena pembahasan saya yakin juga masih banyak kekurangan. Maka dari itu teman-teman bisa tambahkan komentar di bawah supaya kita bisa saling berbagi ilmu. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.